Bayangkan anak 15 tahun yang hidup dari sampah, justru menjadi penyelamat bagi seseorang yang hampir kehilangan harapan. Inilah kisah Zidane, bocah pemulung yang mengubah hidup seorang kakek sekarat hanya dengan satu hal, kasih sayang. Assalamualaikum sahabat Musafir Cerita. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kisah kali ini sungguh menyentuh dan penuh pelajaran hidup. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Jangan lupa bagikan jika cerita ini menyentuh hatimu. Mentari siang menyengat tanpa ampun, menyusup melalui celah-celah bangunan tua dan menciptakan bayangan panjang di lorong-lorong sempit kota Surabaya. Asap tipis dari knalpot kendaraan menambah panasnya suasana. Di antara tumpukan sampah yang berserakan di tepi jalan, seorang anak laki-laki tampak berjalan pelan, matanya menyapu setiap sisi jalan, mencermati barang-barang bekas yang bisa ia kumpulkan. Namanya Zidane, bocah berusia 15 tahun yang hidup seorang diri. Dengan pakaian lusuh dan sendal jepit yang sudah bolong, Zidane menyusuri lorong demi lorong dengan karung putih besar di punggungnya. Langkahnya lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Setiap hari, ia mencari botol plastik, kaleng bekas, atau apapun yang bisa dijual ke pengepul agar bisa mendapatkan beberapa lembar uang untuk makan. Sambil menyeret kaki yang mulai lelah, Zidane sesekali menoleh ke arah tempat sampah besar di ujung lorong. Bau menyengat dari sana sudah bukan lagi hal asing baginya. Kalau hari ini bisa dapat 5.000 aja, udah syukur, gumamnya pelan. Ia tidak mengeluh, tak juga menyalahkan nasib. Hidup yang keras telah mengajarkannya untuk menerima keadaan, meski kadang malam-malam ia menangis sendiri di dalam gubuk reotnya, mengingat wajah ayah yang sudah tiada, dan ibu yang pergi tanpa jejak. Ia hanya punya dirinya sendiri, dan karung besar yang setia menemaninya dari pagi hingga senja. Siang itu, saat matahari seolah menggantung tepat di atas kepala, Zidane mulai menyusuri lorong yang jarang ia lewati sebelumnya. Jalannya sempit, dipenuhi tumpukan kardus dan plastik yang berceceran. Di balik tumpukan itu, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang lelaki tua tampak tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya setengah tertutup bayangan dinding dan plastik bekas. Bajunya kusut dan kotor, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Tubuhnya tampak kurus kering seperti tidak makan selama berhari-hari. Zidane langsung berjongkok, memandang wajah si kakek dengan cemas. "Kakek?" bisiknya sambil menggoyangkan pelan bahu si lelaki tua. Tidak ada respon. Napas si kakek terdengar sangat pelan, nyaris tak terdengar. Wajah Zidane mulai tegang. Ia melirik kanan-kiri, berharap ada orang dewasa yang bisa membantunya. Tapi lorong itu sepi. Beberapa motor hanya melintas cepat tanpa menoleh sedikit pun. Orang-orang lebih memilih untuk menghindari pemandangan tak nyaman itu. Tapi tidak Zidane. Meski hidupnya sendiri penuh keterbatasan, hatinya masih lapang untuk peduli. Zidane menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Mungkin orang lain memilih untuk berjalan melewati kakek itu tanpa peduli, tapi baginya, membiarkan seseorang tergeletak lemas seperti itu bukanlah pilihan. Ia melepas karungnya, lalu mencoba memapah tubuh si kakek yang ternyata sangat ringan, seolah tinggal tulang dan kulit. Dengan susah payah, Zidane meletakkan tangan si kakek di bahunya, lalu mulai berjalan pelan menuju gubuk tempat tinggalnya. Jaraknya cukup jauh, dan tiap langkah seperti menguras tenaganya. Tapi ia tak berhenti. Di sepanjang perjalanan, Zidane terus menguatkan hatinya. "Bertahan ya, kek, jangan tidur terus, nanti sampai rumah Zidane rawat ya," bisiknya lirih. Beberapa orang menoleh ke arah mereka, namun tak satu pun yang menawarkan bantuan. Mungkin karena pakaian Zidane yang compang-camping, atau mungkin karena mereka sudah terlalu terbiasa melihat penderitaan dan memilih cuek.
Tapi Zidane tak peduli. Dalam dadanya yang muda itu, tumbuh benih kasih sayang yang begitu besar. Ia hanya ingin menyelamatkan nyawa yang mungkin sedang menunggu uluran tangan terakhir. Sampai di gubuk kecil yang ia tempati di pinggiran kota, Zidane meletakkan tubuh si kakek di tikar tipis yang terbuat dari karung bekas. Ia mengelap wajah si kakek dengan kain basah, memandikan tubuh renta itu dengan air sumur, dan membalurkan minyak kayu putih di dada serta punggungnya. "Maaf ya, kek, airnya dingin, sabar ya, nanti Zidane bantu semampunya," ucapnya sambil menahan tangis. Tak ada yang mengajarinya cara merawat orang sakit, tapi hatinya memandunya. Malam itu, dengan segala keterbatasannya, Zidane duduk di samping si kakek, memegangi tangannya yang keriput. Sementara di sudut dapur kecil, ia menghangatkan sisa nasi dan tempe goreng yang didapat dari warung tadi pagi. Ia tahu itu bukan makanan istimewa, tapi setidaknya lebih baik daripada tak ada. "Kek, makan dulu ya." "Zidane suapin," katanya pelan. Si kakek masih belum sepenuhnya sadar, tapi ketika nasi itu menyentuh bibirnya, terlihat gerakan lemah dari tenggorokannya. Zidane tersenyum bahagia. "Alhamdulillah. Kakek masih bisa makan," ujarnya sambil menyeka air mata yang tak terasa jatuh. Malam itu hujan turun pelan, menetes dari atap bocor dan membasahi sebagian tikar mereka. Tapi Zidane tak bergeming. Ia tetap duduk di samping si kakek, menggenggam tangannya erat seolah tak ingin melepas. Di luar, dunia mungkin tak peduli dengan mereka. Tapi di dalam gubuk kecil itu, ada dua jiwa yang saling menguatkan dalam sunyi. Zidane memandangi wajah si kakek yang kini tampak sedikit lebih tenang. "Kakek?" Zidane gak tahu siapa kakek dari mana, tapi mulai malam ini Zidane janji bakal jaga kakek. "Kita hadapi semua bareng-bareng ya." Pelan-pelan, rasa hangat menyelinap ke hatinya. Bukan karena ruangan yang hangat, karena jelas gubuk itu dingin dan bocor, tapi karena perasaan bahwa kini ia tak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Zidane merasa memiliki seseorang yang bisa ia jaga. Bukan sekadar pemulung kecil yang mencari botol plastik, kini ia menjadi penjaga hidup orang lain. Dan disitulah perjalanan cinta dan kasih sayang mereka dimulai, di antara derita, kesunyian, dan bau sampah kota yang perlahan menjadi saksi keajaiban hidup. Fajar menyingsing perlahan, menyibak gelap dan membawa cahaya samar ke dalam gubuk kecil yang masih lembab oleh sisa hujan semalam. Zidane membuka matanya lebih dulu, tubuhnya pegal karena tidur bersandar di dinding tanpa alas yang layak. Tapi rasa sakit itu langsung sirna ketika ia melihat si kakek yang semalam ia rawat mulai menggeliat pelan. Detik berikutnya, mata lelaki tua itu terbuka. Meski hanya setengah, namun cukup untuk membuat dada Zidane menghangat. Ia segera mendekat. "Kakek, kakek sudah bangun?" Tanyanya penuh harap, suaranya sedikit gemetar. Lelaki tua itu mengerjap beberapa kali, bingung. Ia menoleh ke kanan dan kiri, matanya menangkap langit-langit yang terbuat dari plastik dan atap seng berkarat. "Aku di mana ini, nak?" Suaranya lemah, seperti gumaman angin. Zidane tersenyum lega sambil meraih gelas plastik berisi air. Kakek ada di rumah Zidane. Kemarin Zidane nemuin kakek di pinggir jalan, lemas banget. Jadi Zidane bawa pulang biar kakek bisa istirahat. Si kakek menatap wajah Zidane sejenak. Ada sesuatu dalam tatapannya, antara heran, terharu, dan bingung, sebelum ia mengangguk perlahan dan menerima gelas air dari tangan mungil itu. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Zidane dan si kakek yang akhirnya mengenalkan dirinya sebagai Sugiono. Meski tubuhnya masih lemah, namun setelah makan bubur hangat yang Zidane dapat dari sedekah warung tetangga, wajah kakek Sugiono tampak lebih segar. Ia mulai duduk bersandar di dinding, sementara Zidane dengan cekatan membersihkan sudut-sudut gubuk, menjemur tikar yang lembab, dan mencuci gelas satu-satunya yang mereka miliki. "Zidane ya namanya? Usiamu berapa, anak?"
Tanya kakek Sugiono sambil mengelus rambut bocah itu yang mulai panjang tak terurus. 15, Kek, tapi Zidan udah nggak sekolah. Zidan cari barang bekas tiap hari biar bisa makan, jawabnya sambil tersenyum malu-malu. Bapak Zidan udah meninggal, ibu ninggalin waktu Zidan masih kecil. Jadi sekarang Zidan sendirian. Kakek Sugiono terdiam. Matanya berkaca-kaca menatap anak ini, anak kecil yang dengan tulus merawatnya, meski hidupnya sendiri begitu berat. Ia menahan tangis, tapi suaranya bergetar ketika berkata, "Kamu luar biasa, dan di usiamu yang masih muda, kamu lebih dewasa dari kebanyakan orang dewasa." Hari-hari berikutnya, kehidupan di gubuk kecil itu terasa berbeda. Bukan karena kemewahan atau fasilitas yang membaik, tapi karena kehadiran dua jiwa yang saling mengisi kekosongan hidup satu sama lain. Setiap pagi, Zidan bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan air hangat dari ketel tua yang nyaris berkarat, menyeduh teh manis seadanya untuk kakek Sugiono, lalu berangkat memulung. "Kek, Zidan pergi dulu ya. Kakek istirahat aja di rumah. Jangan lupa minum tehnya," ucapnya sembari menaruh roti kering di dekat si kakek. Kakek Sugiono hanya mengangguk dengan senyum penuh haru. Ia tak menyangka, hidup yang selama ini sepi dan tanpa arah tiba-tiba berubah menjadi penuh arti. Dulu, ia hidup mengandalkan belas kasih orang lain, kadang tidur di emperan toko, kadang di bawah jembatan. Anak-anak kandungnya sendiri sudah tak pernah menghubunginya. Tapi kini, seorang bocah asing justru memperlakukannya seperti keluarga. "Hati anak ini lebih bersih dari siapapun," gumamnya lirih, sambil menatap karung putih besar milik Zidan yang bersandar di dinding, seolah menyimpan berjuta kisah perjuangan. Malam itu, setelah kembali dari memulung dengan hasil tak seberapa, Zidan duduk di samping kakek Sugiono sambil menikmati semangkuk mie instan. Mereka makan berdua, berbagi tawa kecil di antara kelelahan. Tiba-tiba kakek Sugiono membuka suara. "Zidan, kenapa kamu nolongin kakek waktu itu? Kamu sendiri hidup susah. Banyak orang lewat tapi nggak peduli, kenapa kamu yang malah angkat kakek?" Pertanyaan itu membuat Zidan terdiam sejenak. Ia memandangi wajah kakek dengan sorot mata jujur dan polos. "Karena Zidan tahu rasanya sendirian, Kek. Rasanya dingin banget." Zidan gak mau kakek ngerasain itu. Kata-kata itu menyayat hati kakek Sugiono. Ia tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba jatuh dari sudut matanya. Tangannya menggenggam jemari Zidan yang masih kotor bekas sampah, tapi begitu hangat. "Zidan, kamu seperti cucu yang kakek harapkan seumur hidup. Tapi Tuhan justru ngasihnya dari jalanan." Suara si kakek bergetar. Zidan tersenyum kecil. "Kalau begitu, Zidan jadi cucu beneran kakek ya?" Kakek juga jadi kakek Zidan sekarang. Malam itu, dua hati yang lama hampa akhirnya menemukan rumah. Rumah yang tak terbuat dari tembok atau batu, tapi dari kasih dan penerimaan yang tulus. Hari demi hari berjalan, dan hubungan mereka makin erat. Kakek Sugiono yang tubuhnya mulai pulih sedikit demi sedikit kini bisa berjalan keluar gubuk, duduk di pinggir jalan sambil menyapa warga. Ia kadang membantu Zidan memilah barang bekas, atau sekadar menyiapkan air untuk mandi Zidan sepulang kerja. Sementara Zidan, meski lelah, tak pernah mengeluh. "Kek, Zidan nemuin botol banyak hari ini. Bisa dapat 10.000, lumayan buat beli beras," serunya sambil tersenyum lebar, seolah 10.000 itu hadiah paling berharga di dunia. Suatu sore, mereka duduk berdampingan menatap langit yang mulai memerah. Angin sore membelai rambut Zidan yang mulai panjang. Kakek Sugiono memandangi bocah itu, lalu berkata pelan, "Kamu tahu dan mungkin hidup kakek sudah nggak lama lagi. Tapi selama kakek masih bisa bernapas, kakek janji bakal ada buat kamu." Zidan hanya menunduk, menahan sesak yang tiba-tiba naik ke dadanya. Ia tak ingin kehilangan lagi. "Kalau gitu, kakek harus jaga diri ya.
Zidan masih pengen dengar cerita-cerita kakek tiap malam, bisiknya. Mereka tak lagi butuh dunia yang ramai dan bising. Karena di antara mereka, ada kedamaian yang tak bisa dibeli. Suatu hari saat Zidan sedang menyusuri gang sempit di dekat pasar lama, matanya tertumbuk pada selembar kertas yang tertempel di tembok kusam. Selebaran itu tampak nyaris copot, warnanya sudah memudar, tapi tulisan besar di atasnya masih bisa terbaca. Bantuan sosial untuk warga tidak mampu dan lansia terlantar. Zidan membaca kalimat itu berulang kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kakek masuk kategori itu, bisiknya. Ia tak berpikir panjang. Dengan hati-hati ia melepas selebaran itu dari tembok, melipatnya, lalu memasukkannya ke dalam saku celananya yang bolong. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan kertas itu pada kakek Sugiono. "Kek, ini loh, ada bantuan dari pemerintah. Katanya buat orang yang udah tua dan gak punya penghasilan. Mungkin kakek bisa dapat," ujarnya penuh semangat. Kakek Sugiono hanya menggeleng pelan, matanya sayu. "Ah, nak, mana bisa kakek ngurus yang begituan? Udah tua, nggak punya KTP lagi, siapa yang mau percaya?" Tapi Zidan tak menyerah. "Kakek percaya sama Zidan nggak?" tanyanya sambil menatap mata kakek dalam-dalam. Kalau percaya, kasih Zidan kesempatan bantu. Dan di sanalah tekad Zidan lahir. Ia akan mengurus semuanya, walau ia harus berjalan kaki keliling kota sekalipun. Beberapa hari kemudian, dengan berbekal KTP lama kakek Sugiono yang sudah kusut dan sedikit robek, Zidan nekat mendatangi kantor kelurahan. Ia mengenakan kaos satu-satunya yang masih layak pakai dan membawa berkas dalam map lusuh. Sesampainya di sana, ia harus mengantri lama di antara orang-orang dewasa yang berpenampilan jauh lebih rapi darinya. Petugas memandangnya heran. "Kamu anak siapa? Mau ngurus apa?" tanya seorang ibu berseragam sambil menyesap kopi. "Saya mau daftarin kakek saya untuk bantuan sosial, Bu." "Ini datanya," jawab Zidan sopan. Petugas itu menatapnya dengan ragu. "Ini KTP-nya udah jelek banget. Kakekmu tinggal di mana?" Zidan menjawab dengan jujur, "Di gubuk, Bu, di pinggir sungai belakang pasar." Tapi beliau beneran butuh bantuan. Sayangnya, proses tidak semudah yang ia bayangkan. Berkali-kali ia harus kembali ke kantor itu, membawa surat domisili dari RT, membuat surat keterangan tidak mampu dari RW, dan bahkan ditolak sekali karena dianggap tidak memiliki bukti tempat tinggal yang jelas. Tapi Zidan tidak menyerah. Zidan janji, "Kek, kita pasti bisa. Meskipun susah, nggak apa-apa. Yang penting kakek bisa hidup lebih layak." Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Beberapa minggu setelah perjuangan bolak-balik dan menahan rasa malu karena dipandang rendah, nama kakek Sugiono resmi terdaftar sebagai penerima bantuan. Hari ketika bantuan pertama kali datang ke gubuk mereka, Zidan menangis. Bukan karena nominalnya besar, hanya 1 kantong beras, 1 liter minyak goreng, dan obat-obatan generik. Tapi karena ini adalah simbol pengakuan bahwa kakek Sugiono diakui sebagai manusia yang pantas hidup dengan layak. "Kita nggak perlu makan nasi pakai garam lagi, Kek," ucap Zidan sambil mengelus bahu kakek Sugiono yang tak kalah haru. Kakek Sugiono memandang bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Zidan, kamu bukan cucu biasa. Kamu cahaya dalam gelap hidup kakek." Tangannya menggenggam tangan Zidan yang kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sampah. Tapi dari tangan yang kasar itu, lahir kebaikan yang begitu tulus. Mereka menyusun barang bantuan di sudut gubuk, lalu duduk bersama, menikmati semangkuk bubur yang jauh lebih lezat dari makanan mewah manapun. Karena hari itu, mereka makan dengan hati yang penuh rasa syukur dan kemenangan atas dunia yang seringkali tak adil bagi mereka yang kecil. Hari-hari berikutnya jadi lebih cerah, bukan karena cuaca, tapi karena harapan. Kakek Sugiono, yang tadinya hanya bisa rebahan dan menatap langit-langit plastik,
mulai bersemangat kembali. Ia mulai menjahit sandal-sandal rusak yang Zidane temukan di tempat sampah. Dengan jarum dan benang bekas, ia mengubah barang yang dianggap sampah menjadi sesuatu yang bisa dipakai kembali. Kalau kita bisa bikin sesuatu dari yang dibuang orang, itu berarti kita nggak kalah dari mereka yang punya segalanya, ujar kakek sambil menekuni sandal tua di tangannya. Zidane mengangguk penuh kagum. Zidane bakal bantu jualin di pasar, kek. Setiap pagi, Zidane membawa 2 atau 3 pasang sandal tambalan buatan kakek dan menawarkannya ke pedagang kaki 5. Kadang ada yang membeli karena kasihan, kadang ditolak mentah-mentah. Tapi senyuman Zidane tidak pernah pudar. Ia tahu semua butuh proses. Dan yang lebih penting, mereka tak lagi merasa tak berguna. Zidane bangga sama kakek, ucapnya suatu malam ketika mereka makan nasi goreng hasil sisa jualan sandal. Kakek Sugiono hanya tertawa kecil, dan kakek lebih bangga punya cucu sekuat kamu. Namun tak selamanya jalan hidup mereka mulus. Suatu malam yang dingin, kakek Sugiono tiba-tiba terbatuk hebat. Suaranya dalam dan berat, membuat Zidane terjaga dari tidurnya. Wajah si kakek tampak pucat dan tubuhnya panas membara. Kakek? Kakek kenapa? Zidane panik, memeluk tubuh kakek dan mencoba menyeka keringat yang mengucur deras. Ia tahu ini bukan batuk biasa. Ia coba menurunkan suhu tubuh kakek dengan mengompres, tapi batuknya semakin menjadi. Zidane berlari keluar, mengetuk pintu tetangga terdekat di tengah malam. Beberapa rumah tidak membuka pintu. Tapi akhirnya, seorang ibu penjual sayur membuka jendela. Ada apa, Dan? Tanyanya setengah mengantuk. Zidane menahan tangis. Kakek saya sakit, Bu, tolong, boleh pinjam motor, kita ke klinik aja, tolong ya, Bu. Tanpa banyak bicara, ibu itu langsung keluar, mengambil kunci motornya dan membantu Zidane mengangkat tubuh kakek Sugiono ke jok belakang. Di perjalanan, Zidane memeluk tubuh kakeknya erat-erat. Tolong jangan pergi, Kek. Zidane belum siap sendirian lagi. Jangan tinggalin Zidane kayak semua orang dulu. Tangisnya pecah di malam yang sepi itu, sementara lampu-lampu jalan menjadi saksi bahwa cinta tulus tak butuh ikatan darah, cukup hati yang bersedia berbagi. Hari-hari terus berlalu. Zidane dan kakek Sugiono kini menjadi pemandangan yang tak asing di lingkungan mereka. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan besar yang terjadi. Zidane yang dulu dikenal sebagai anak jalanan pemungut sampah, kini menjadi sosok yang penuh kasih dan perhatian. Ia bukan hanya menjaga kakek Sugiono, tapi juga mulai membantu tetangga sekitar. Setiap pagi, sebelum berangkat mencari barang bekas, ia merapikan tempat tidur kakek, menyuapinya bubur hangat yang dimasak seadanya, lalu memandikannya dengan penuh kelembutan. Kek, hari ini Zidane cari kardus di daerah pasar ya? Kek, istirahat dulu. Kalau lapar, makan roti yang di meja ya, ucap Zidane sambil membelai kepala kakek Sugiono. Sang kakek hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, merasa dicintai tanpa syarat. Tetangga yang awalnya memandang rendah Zidane, mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Bahkan seorang ibu warung bernama Bu Sri, kadang menyelipkan sepiring nasi atau sekantung sayur untuk mereka. Nak Zidane, ini ada lebih sayur asem, bawa buat makan siang ya, katanya dengan senyum hangat. Perubahan ini bukan hanya mengubah hidup kakek Sugiono, tapi juga membawa kehangatan di lingkungan yang sebelumnya keras dan dingin. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan lurus tanpa ujian. Suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah reot mereka bocor parah. Air menetes dari langit-langit mengenai tubuh kakek Sugiono yang sedang tidur. Zidane yang baru saja pulang dalam keadaan kuyup, melihat kakeknya menggigil. Tanpa pikir panjang, Zidane membuka bajunya yang basah, lalu memeluk tubuh sang kakek untuk memberikan kehangatan. Maaf ya, Kek, rumah kita bocor. Zidane janji, suatu hari nanti kita tinggal di tempat yang lebih baik, bisiknya sambil menahan tangis.
Dalam pelukan itu, kakek Sugiono memejamkan mata, merasakan ketulusan cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Kamu anak yang luar biasa, Zidan. Kakek bersyukur Allah mempertemukan kita," lirih sang kakek. Malam itu menjadi saksi dari keikhlasan yang tak ternilai antara seorang anak dan kakek yang bukan darah daging, namun telah terikat oleh cinta yang lebih kuat dari sekadar ikatan keluarga. Hujan tak hanya membasahi tanah, tapi juga meluruhkan dinding hati yang lama membeku, menyisakan kasih yang tulus mengalir di antara dinginnya malam. Esoknya, Zidan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar demi masa depan mereka. Ia mulai belajar membaca dan menulis dengan bantuan Pak Lurah yang tergerak melihat perjuangannya. Setiap malam setelah merawat kakek Sugiono, ia menyempatkan diri datang ke pos ronda tempat Pak Lurah mengajarinya dengan sabar. "Zidan harus bisa baca, biar nanti bisa jual barang dengan harga pantas, nggak ditipu," kata Pak Lurah sambil mengajarinya mengeja huruf satu persatu. Zidan mengangguk dengan penuh semangat. "Zidan pengen jadi anak yang sukses, Pak, biar bisa bawa kakek jalan-jalan ke tempat yang bagus." Di tengah keterbatasan, cahaya harapan mulai menyala. Tekad Zidan tak hanya untuk dirinya, tapi demi membalas kebaikan seorang kakek yang telah memberikan makna baru dalam hidupnya. Ia mulai membangun mimpi yang sederhana namun penuh makna, rumah yang layak, makanan yang cukup, dan senyum kakek Sugiono yang tak pernah padam. Setiap langkah kecil yang ia tempuh menjadi jembatan menuju masa depan yang ia yakini pasti datang jika ia terus berjuang. Suatu hari, sebuah kamera dari seorang vlogger sosial menangkap momen Zidan sedang memapah kakek Sugiono menyeberang jalan sambil tersenyum. Video itu viral. Ribuan orang tersentuh oleh ketulusan hubungan mereka. Bantuan mulai berdatangan, dari sekadar sembako hingga tawaran tempat tinggal yang lebih layak. Namun Zidan tetap rendah hati. "Terima kasih, tapi Zidan cuma pengen satu, biar kakek bisa bahagia," katanya saat diwawancarai. Para donatur bahkan membantu Zidan untuk melanjutkan pendidikan informal. Ia juga diundang dalam acara televisi untuk menceritakan kisahnya. Di atas panggung sederhana, Zidan berdiri sambil menggenggam tangan kakek Sugiono. Zidan bukan siapa-siapa. Tapi kakek ngajarin Zidan jadi manusia yang tahu cinta. Dulu Zidan pikir hidup itu soal bertahan, tapi sekarang Zidan tahu, hidup itu tentang memberi. Suara tepuk tangan menggema. Di sudut panggung, air mata mengalir di pipi kakek Sugiono. Ia tak pernah membayangkan, anak jalanan yang ia temui di tengah kerasnya kota, kini berdiri sebagai simbol cinta sejati dan harapan. Tahun berganti. Zidan kini menjadi pemuda tangguh yang mengabdikan dirinya sebagai relawan sosial, membantu anak-anak jalanan lainnya agar tidak merasa sendiri seperti dulu. Ia membangun komunitas kecil bernama Pelita Hati, tempat anak-anak terlantar bisa belajar dan mendapatkan makanan. Di sudut komunitas itu, duduklah kakek Sugiono di kursi roda, masih setia menemani, menjadi saksi hidup dari perjalanan luar biasa seorang anak yang dipeluk oleh cinta tanpa batas. "Lihat, Kak, sekarang banyak anak-anak yang bisa sekolah. Mereka nggak perlu cari botol di jalan kayak Zidan dulu," ucap Zidan sambil menyuapi kakeknya. Kakek Sugiono hanya tersenyum, menatap Zidan seolah berkata dalam hati, "Kau adalah mukjizat dalam wujud manusia." Di bawah langit senja Surabaya, mereka duduk berdampingan, tak lagi dikelilingi tumpukan sampah, melainkan oleh senyum, tawa, dan harapan. Cerita mereka bukan hanya tentang pertemuan, tapi tentang perubahan, cinta, dan keajaiban hidup yang bisa terjadi ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah. Cinta memang tidak selalu datang dari darah daging, tapi dari hati yang tulus dan penuh kasih. Dan di lorong kota yang dulu penuh gelap, kini telah menyala cahaya dari dua hati yang saling menemukan.